Ponselku bergetar di atas meja dapur tepat saat listrik padam. Di kegelapan itu, aku mendengar sesuatu bergerak di lorong, pelan, seolah menunggu aku bernapas lebih keras. Aku sendirian. Tanpa sepatu. Tanpa rencana. Seseorang di luar sana tahu jadwalku, tahu kebiasaanku, tahu kelemahanku. Dan aku merasakannya dari cara rumah ini tiba-tiba terasa terlalu sempit. Aku berhenti bergerak. Di antara detak jantung dan dengungan sunyi, ada satu detail kecil yang terasa salah. Sesuatu yang seharusnya tidak ada, tapi selalu ada setiap bulan. Saat itu aku menyadari, aku tidak sedang memberi bantuan. Aku sedang membayar sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Udara terasa berat. Pikiran kosong, digantikan rasa dingin yang merambat dari tengkuk ke tulang punggung. Pernahkah kamu merasakan firasat yang datang tanpa alasan, namun terasa terlalu nyata untuk diabaikan? Dimanapun kamu mendengarkan kisah ini hari ini, tarik napas. Karena setelah ini, tidak ada yang benar-benar aman. Lampu dapur masih menyala ketika aku membuka aplikasi perbankan. Detinnya lambat. Seperti menunggu sesuatu yang tidak ingin datang. Di luar, hujan jatuh tipis, bukan deras, tapi cukup untuk membuat malam terasa lebih panjang dari seharusnya. Setiap tanggal yang sama, jari-jariku bergerak otomatis. Nominalnya tak pernah berubah. $200. Angka yang sederhana, namun beratnya selalu terasa sama. Aku menatap layar lebih lama dari biasanya, lalu menekan kirim. Notifikasi muncul. Selesai. Seharusnya begitu. Seharusnya. Aku menutup ponsel dan duduk tanpa bergerak. Kursi kayu berderit pelan, suara kecil yang memantul di dapur yang terlalu sunyi. Aku menarik napas, menahannya sebentar, lalu menghembuskannya perlahan. Di rumah ini, suara napas sering terdengar lebih keras dari yang kuinginkan. Suamiku sudah pergi beberapa tahun. Waktu seharusnya membuat kehilangan menjadi tumpul. Namun beberapa hal justru mengeras. Kebiasaan. Burdenitis. Janji-janji kecil yang terus dijaga agar tidak terasa seperti pengkhianatan. Uang itu, yang kukirim setiap bulan, menjadi satu-satunya hal yang masih bisa kulakukan tanpa bertanya terlalu banyak. Ibunya jarang menelpon. Lebih sering pesan singkat. Singkat. Formal. Dingin. Tidak ada sapaan panjang, tidak ada pertanyaan tentang keadaanku. Hanya informasi yang disampaikan seperti laporan cuaca. Aku terbiasa dengan itu. Atau setidaknya, aku bilang pada diriku sendiri bahwa aku terbiasa. Sudah masuk, tulisnya beberapa menit setelah transfer. Aku membaca pesan itu tanpa membalas. Lalu membalas dengan satu kata yang aman. Baik. Kata-kata yang tidak menuntut apapun. Kata-kata yang menutup percakapan tanpa benar-benar menutupnya. Rumah terasa normal. Terlalu normal. Jam dinding berdetak, kulkas berdengung, lampu teras memantulkan cahaya ke lantai. Namun ada sesuatu yang menekan, seperti udara yang tidak sepenuhnya bergerak. Aku bangkit dan menuang air ke gelas, meminumnya seteguk, lalu seteguk lagi. Rasanya hambar. Aku mencoba mengingat kapan pertama kali rutinitas ini dimulai. Setelah pemakaman, setelah semua orang kembali ke hidup mereka masing-masing. Saat dunia seolah memutuskan bahwa duka memiliki batas waktu. Ibunya berdiri di ruang tamu, menatap foto putranya, dan berkata dengan suara datar bahwa hidup harus berjalan. Aku mengangguk. Aku selalu mengangguk. Tidak pernah ada pembicaraan panjang tentang uang. Tidak pernah ada perjanjian tertulis. Hanya satu kalimat yang diucapkan dengan nada yang tidak membuka ruang penolakan. Aku mengirimkan uang itu setiap bulan, dan ia menerimanya. Sederhana. Terlihat bersih. Terlihat benar. Namun beberapa bulan terakhir, waktu pesan itu datang terasa bergeser. Dulu selalu setelah tanggal itu lewat. Kini, kadang sehari sebelumnya. Kadang 2. Alasannya selalu berbeda. Tajahan. Obat. Perbaikan kecil. Hal-hal yang terdengar masuk akal jika tidak dipikirkan terlalu lama. Aku mencoba tidak memikirkannya terlalu lama. Di siang hari, hidupku berjalan seperti biasa. Pekerjaan, belanja, tetangga yang menyapa sambil tersenyum. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada yang berubah.
Namun setiap kali ponselku bergetar, tubuhku bereaksi lebih cepat dari pikiranku. Bahoko menegang. Napaska berani sepersekian detik. Aku menyebutnya kelelahan. Trauma yang belum sepenuhnya pulih. Itu penjelasan yang paling mudah. Paling tidak menuntut. Suatu sore, aku bertemu seorang tetangga lama di parkiran. Kami berbincang tentang hal-hal ringan. Kuaka. Jalanan. Ia menyebut nama suamiku dengan nada berhati-hati. Bertanya bagaimana aku bertahan. Aku tersenyum, mengatakan semuanya baik-baik saja. Kalimat itu keluar terlalu cepat. Ibunya masih di rumah lama, tanyanya. Aku mengangguk. Sendirian lanjutnya. Aku berhenti sejenak sebelum menjawab. Ayah. Ia tampak ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu memilih diam. Kami berpisah dengan senyum yang terlalu singkat. Aku masuk ke mobil dan menutup pintu lebih keras dari yang perlu. Di rumah, aku duduk di tepi ranjang dan menatap lantai. Ada jeda kecil dalam kepalaku. Seperti potongan film yang terlewat. Aku mencoba mengingat cerita-cerita lama yang pernah kudengar. Tentang kehidupan sebelum aku mengenal suamiku. Tentang ibunya. Detail-detail kecil yang dulu tidak penting. Nada pesannya terlintas di benakku. Tidak pernah marah. Tidak pernah memohon. Selalu tenang. Selalu seolah aku yang berutang. Aku membuka riwayat pesan lama. Membaca satu persatu. Waktu, tanggal, kata-kata yang berulang. Tidak ada yang salah. Namun juga tidak ada yang hangat. Tidak ada satupun kalimat yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku menutup layar dan memijat pelipis. Rasa bersalah muncul seperti refleks. Aku mengingat wajah suamiku. Caranya menatap ketika ia berbicara tentang ibunya. Nada suaranya yang selalu berubah menjadi lebih lembut. Aku tidak ingin merusak itu. Bahkan setelah ia pergi. Malam itu, aku terbangun karena bunyi notifikasi. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Pesan baru. Besok bisa kirim lebih awal? Aku duduk tegak. Mata terasa perih. Jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada penjelasan. Tidak ada salam. Hanya permintaan. Aku mengetik balasan, lalu menghapusnya. Mengetik lagi. Menghapus lagi. Akhirnya aku bertanya, singkat, ada apa? Balasan datang lebih cepat dari yang kuperkirakan. Ada keperluan. Keperluan. Kata itu menggantung tanpa bobot, namun menekan. Aku menatap layar hingga cahaya putihnya terasa menyilaukan. Di luar, hujan mulai turun lagi. Lebih deras. Aku mencoba tidur. Tidak berhasil. Pikiranku berputar pada hal-hal kecil yang selama ini kutumpuk rapi di sudut-sudut yang aman. Ketidaksesuaian cerita tentang biaya, tentang waktu, tentang kebutuhan yang selalu muncul tepat sebelum tanggal yang sama. Pagi datang dengan cahaya pucat. Aku membuat kopi dan duduk di meja yang sama seperti semalam. Ponsel ada di depanku. Pesan itu masih di sana. Menunggu. Seolah tahu aku akan membacanya lagi. Aku mengirimkan uang itu lebih awal. Yari-yariku dingin. Setelah selesai, aku tidak merasa lega. Tidak ada rasa selesai. Hanya ruang kosong yang semakin luas. Pesan balasan datang beberapa menit kemudian. Terima kasih. Tidak ada emotikon. Tidak ada tambahan. Aku meletakkan ponsel dan menatap cangkir kopi yang mulai mendingin. Di dalam diriku, sesuatu bergerak pelan. Bukan ketakutan. Belum. Lebih seperti dorongan kecil yang meminta perhatian. Untuk pertama kalinya, aku tidak langsung menepisnya. Aku berdiri dan membuka jendela. Udara pagi masuk, membawa bau tanah basah. Di kejauhan, suara kendaraan berlalu. Hidup terus berjalan. Namun di sela-selanya, ada sesuatu yang mulai mencari bentuk. Sebuah firasat yang tidak lagi bisa kutaruh kembali ke tempat semula. Pesan itu datang tanpa bunyi. Hanya getaran singkat, hampir tak terasa, namun cukup untuk membuatku berhenti berjalan di lorong kantor. Aku menatap layar ponsel dengan jantung yang tiba-tiba berdebar terlalu cepat. Bulan depan mungkin perlu lebih. Tidak ada tanda tanya. Tidak ada penjelasan. Aku mengunci layar dan memasukkan ponsel ke tas. Di sekelilingku,
Orang-orang lalu lalang, berbicara, tertawa kecil. Dunia tidak berubah. Hanya caraku memandangnya yang bergeser sedikit, seperti kamera yang pelan-pelan kehilangan fokus. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya lewat begitu saja. Waktu pesan datang. Pilihan kata. Jeda di antara kalimat. Semua terasa dihitung, disusun agar tidak terdengar memaksa, namun cukup untuk menekan. Aku menyebutnya kebetulan. Atau mungkin kebiasaan orang tua yang tidak peka. Alasan-alasan itu terdengar masuk akal jika diucapkan keras-keras. Namun tubuhku tidak setuju. Setiap kali membaca pesan darinya, ada ketegangan kecil di rahangku. Nafasku menjadi lebih dangkal. Aku mulai menunda balasan, bukan karena sibuk, tapi karena ingin tahu apa yang terjadi jika aku diam lebih lama dari biasanya. Tidak pernah lama. Selalu ada pesan lanjutan. Nada tetap tenang, tetap sopan, namun terasa lebih tajam. Aku menunggu. Hanya itu. Aku duduk di ruang tamu rumahku, sore hari, dengan tirai setengah tertutup. Cahaya matahari masuk dalam garis-garis tipis di lantai. Debu terlihat menari pelan. Keheningan terasa terlalu rapi. Aku membaca pesan itu lagi, lalu menaruh ponsel terbalik di meja. Seolah dengan begitu, kata-katanya bisa berhenti bekerja di kepalaku. Aku mencoba mengingat kembali percakapan-percakapan lama. Tidak ada ancaman. Tidak ada tuntutan langsung. Namun selalu ada pengingat halus tentang pengorbanan. Tentang kesendirian. Tentang masa lalu yang seolah menjadi hutang yang tidak pernah lunas. Suatu siang, aku bertemu seorang kenalan lama suamiku di sebuah warung kecil dekat rumah sakit. Kami berbincang sebentar, canggung, lalu obrolan mengalir ke arah yang tidak kuperkirakan. Ia menyebut sebuah nama, lalu berhenti, seolah baru sadar bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Aku kira kamu tahu, katanya pelan. Tahu apa? Tanyaku. Ia menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Mungkin aku salah. Kalimat itu tertinggal lebih lama daripada seharusnya. Aku pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan takut. Lebih seperti ada celah kecil yang terbuka di dinding yang selama ini kukira kokoh. Malamnya, aku membuka kembali kotak penyimpanan lama di lemari. Dokumen-dokumen yang belum pernah kusentuh sejak pemakaman. Aku tidak mencari apa-apa secara spesifik. Aku hanya membuka, melihat, menutup. Seperti berharap sesuatu akan muncul dengan sendirinya. Aku menemukan kuitansi-kuitansi lama. Tajahan. Surat-surat Banu. Banyak di antaranya sudah kukenal. Namun ada beberapa yang tidak kuingat pernah melihatnya. Nama-nama tempat yang asing. Tanggal-tanggal yang tidak sinkron dengan cerita yang selama ini kuterima. Aku menyusunnya di lantai, rapi, sejajar. Jantungku berdetak pelan namun berat. Aku masih mencoba berpikir logis. Bisa saja aku lupa. Bisa saja ini urusan kecil yang dibesar-besarkan oleh pikiranku yang lelah. Namun intuisi itu tidak pergi. Pesan-pesan darinya semakin sering. Tidak lebih panjang, tidak lebih keras. Justru sebaliknya. Lebih singkat. Lebih langsung. Seolah kami tidak lagi perlu berpura-pura menjaga jarak emosional. Seolah ia tahu aku tidak akan menolak. Jangan lupa. Kalimat itu muncul suatu pagi, tanpa konteks. Aku menatap layar sambil memegang cangkir kopi yang mulai mendingin. Tanganku sedikit gemetar. Aku meletakkannya kembali di meja, menunggu getaran itu mereda. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, pelan-pelan. Apakah ini hanya caraku mencari makna di tengah kehilangan? Atau ada sesuatu yang memang sengaja disembunyikan dariku? Pertanyaan itu tidak memiliki jawaban yang nyaman. Aku memperhatikan jam setiap kali mengirim uang. Menyimpan bukti. Mencatat tanggal. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kupikirkan. Rasa bersalah yang dulu menjadi alasan, kini berubah bentuk. Ia tidak hilang, hanya bergeser menjadi kewaspadaan yang terus menyala rendah. Lingkungan rumah mulai terasa berbeda. Bukan karena ada yang berubah secara fisik, tapi karena aku tidak lagi bergerak dengan pikiran kosong. Setiap suara malam terasa lebih jelas. Setiap bayangan di sudut ruangan menarik perhatianku sedikit lebih lama. Keheningan bukan lagi tempat beristirahat, tapi ruang di mana pikiranku bekerja tanpa henti.
Suatu malam, listrik padam sebentar. Hanya beberapa menit. Aku berdiri di dapur, menunggu lampu menyala kembali. Dalam gelap, aku menyadari betapa seringnya aku menahan napas akhir-akhir ini. Seolah tubuhku bersiap menghadapi sesuatu yang belum memiliki bentuk. Keesokan harinya, sebuah amplop tiba di kotak surat. Tidak ada pengirim. Hanya namaku tertulis dengan tulisan tangan yang rapi. Aku membukanya di meja makan, dengan jendela terbuka lebar. Udara siang terasa panas. Di dalamnya, ada salinan dokumen lama. Tanggal bertahun-tahun lalu. Nama suamiku tercantum di sana, bersama detail-detail yang tidak pernah ia ceritakan padaku. Angka-angka. Tanda tangan. Catatan kecil di sudut halaman. Aku membaca perlahan. Sekali, dua kali. Dunia di sekitarku terasa menjauh, seperti suara yang diredam air. Ada potongan cerita yang tidak cocok dengan apapun yang kukenal. Potongan yang terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Aku meletakkan dokumen itu di meja dan duduk tanpa bergerak. Napasku terdengar jelas di telingaku sendiri. Di dalam dada, ada sesuatu yang retak, pelan tapi pasti. Bukan runtuh. Belum. Namun cukup untuk membuat cahaya masuk dari celah yang tidak pernah ada sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku tidak langsung mencari alasan untuk menenangkan diri. Aku hanya duduk, menatap kertas itu, dan membiarkan satu pikiran bertahan lebih lama dari yang lain. Kebenaran tidak lagi bisa ditunda. Dokumen itu tidak terasa berat di tanganku. Yang berat justru udara di sekitarku. Aku berdiri di dapur, memegang kertas yang seharusnya sudah lama terkubur, sementara suara jam dinding berdetak terlalu keras, seolah menghitung mundur sesuatu yang tidak bisa kuhentikan. Aku membaca lagi. Perlahan. Kali ini tanpa berharap salah paham. Nama suamiku tercetak jelas. Nomor rekening. Tanggal. Jumlah yang tidak kecil. Dan catatan singkat di bagian bawah, tulisan tangan yang bukan miliknya, namun terlalu akrab untuk diabaikan. Ada Pola. Terlalu rapi. Terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan. Aku duduk. Kursi tidak bersuara. Rumah ini menelan segala reaksi, seperti biasa. Selama bertahun-tahun, aku menyimpan kenangan kami dengan hati-hati. Potongan-potongan kecil yang kupilih untuk kuingat, caranya menaruh kunci, cara ia menghindari konflik, cara ia selalu menenangkan ibunya dengan satu panggilan singkat. Semua itu kini bergerak, bergeser, seperti foto lama yang tiba-tiba disusun ulang dengan urutan berbeda. Aku mencoba mengingat percakapan terakhir kami sebelum ia meninggal. Nada Swaranja. Jeda sebelum menjawab pertanyaanku. Dulu, aku menganggapnya lelah. Sekarang, aku tidak yakin. Hans Selkeberger. Nama ibu mertuaku muncul di layar. Aku tidak langsung mengangkatnya. Gathering Berenti. Lalu muncul pesan. Sudah kamu baca? Aku menatap kata-kata itu dengan mata yang terasa kering. Dari Kemengeras. Aku belum pernah memberitahunya tentang dokumen itu. Tidak pernah menyebut amplop. Tidak pernah memberi isyarat apapun. Aku mengetik, lalu berhenti. Mengepas. Menarik napas. Akhirnya, aku menjawab singkat. Baca apa? Balasan datang cepat. Terlalu cepat. Tidak apa-apa. Nanti kita bicara. Kalimat itu membuat ruang di sekitarku terasa menyempit. Aku meletakkan ponsel di meja dan berdiri, berjalan tanpa tujuan ke ruang tamu. Langkahku terdengar asing, seperti bukan milikku sendiri. Di dinding, foto pernikahan kami masih tergantung. Aku menatapnya lebih lama dari biasanya. Senyum di foto itu kini terasa seperti pertanyaan. Aku mulai membuka dokumen-dokumen lain dengan lebih sistematis. Bukan lagi sekadar rasa ingin tahu, tapi dorongan yang mendesak. Aku menghubungkan tanggal dengan pesan. Jumlah dengan alasan. Ada aliran uang yang tidak pernah ia ceritakan padaku. Tidak pernah juga ibunya jelaskan. Namun aku ikut berada di dalamnya, tanpa sadar, selama ini. Rasa duka yang dulu lembut kini berubah arah. Ia mengeras, lalu memanas. Bukan amarah yang meledak, tapi yang menetap, tenang, dan berbahaya. Aku merasa dibohongi. Bukan hanya oleh ibunya, tapi oleh bayangan suamiku yang selama ini kupercaya.
Aku berhenti menghubungi siapapun. Menolak ajakan makan. Mengabaikan pesan-pesan ringan. Aku tidak ingin suara lain masuk ke kepalaku. Tidak ingin ada yang merusak fokus baru ini. Isolasi terasa lebih aman daripada kebingungan. Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Setiap suara kecil membuatku terjaga. Aku mendengar rumah bernapas, kayu memuai, angin menyentuh jendela. Dalam gelap, ingatan datang tanpa diundang. Adegan-adegan lama kini terasa seperti sandiwara yang ditonton ulang dengan kacamata berbeda. Aku teringat satu malam ketika suamiku pulang lebih larut dari biasanya. Ia tidak banyak bicara. Hanya duduk, menatap lantai, lalu berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dulu, aku memeluknya. Sekarang, aku bertanya-tanya apa yang sebenarnya ia sembunyikan. Pesan dari ibunya datang lagi. Nada tetap sama. Tenang. Terkontrol. Kamu jangan khawatir. Semua sudah diatur. Diatur oleh siapa? Aku tidak membalas. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan pesannya menggantung tanpa respons. Jantungku berdebar, menunggu reaksi. Ada jeda panjang. Lalu pesan lain masuk. Kamu masih mengirim seperti biasa, kan? Tidak ada permintaan. Hanya asumsi. Aku menyadari sesuatu yang membuat tenggorokanku mengeras. Selama ini, ketergantungan itu bukan hanya tentang uang. Itu tentang kontrol. Tentang membuatku tetap berada di posisi yang tidak bertanya. Tidak menggali. Tidak bergerak. Aku mulai mencatat semua. Bukan di ponsel, tapi di buku kecil yang kusimpan di laci. Tulisan tanganku sedikit goyah. Namun setiap kata yang kutulis membuat pikiranku lebih tajam. Lebih fokus. Rasa aman yang dulu kuandalkan telah hilang, digantikan kewaspadaan yang dingin. Suatu sore, aku memberanikan diri menghubungi kantor tempat suamiku dulu bekerja. Panggilan itu singkat. Jawabannya samar. Ada keraguan di ujung sana, seperti seseorang yang berhati-hati memilih kata. Kami tidak bisa memberikan detail, katanya. Ada catatan lain, tanyaku. Hening sejenak. Beberapa hal tidak tercantum dalam laporan awal. Kalimat itu terus terngiang bahkan setelah panggilan berakhir. Aku duduk lama, menatap dinding kosong. Setiap ingatan kini terasa mencurigakan. Setiap potongan masa lalu meminta ditinjau ulang. Aku membuka kembali amplop itu malam itu, di bawah lampu meja yang redup. Di antara kertas-kertasnya, ada satu lembar tambahan yang sebelumnya terlewat. Catatan medis. Tanggal mendekati hari kematiannya. Keterangan singkat. Terlalu singkat. Tenggengku jamatar. Napasku pendek. Jika ini benar, maka cerita yang selama ini kuterima, tentang kecelakaan, tentang nasib, tidak lagi berdiri utuh. Ada sila. Ada kemungkinan lain. Dan kemungkinan itu membuat kulitku merinding. Aku menutup amplop perlahan, seolah suara kertas bisa membocorkan sesuatu ke malam. Di dalam diriku, ketakutan dan kemarahan bertemu, membentuk satu kesadaran baru yang tidak bisa diabaikan. Jika aku ingin bertahan hidup, aku tidak bisa lagi diam. Aku berhenti menggunakan ponselku di tempat terbuka. Dan aku mulai memperhatikan siapapun yang berdiri terlalu lama di belakangku. Perubahan itu tidak datang sebagai keputusan besar. Ia muncul seperti refleks, sunyi, hampir tak terasa. Aku mengubah jalan pulang, berhenti berbelanja di tempat yang sama, mematikan lampu lebih awal. Hal-hal kecil yang tidak akan diperhatikan siapapun, kecuali seseorang yang memang sedang memperhatikan. Rumah ini tidak lagi netral. Dinding-dindingnya, terasa mendengar. Jendela-jendelanya terasa mengawasi balik. Aku menutup tirai lebih sering, bukan karena takut dilihat, tapi karena aku tidak ingin dilihat oleh siapapun yang tahu aku ada di dalam. Setiap pagi, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Duduk di tepi ranjang, mendengarkan. Tidak ada suara langkah. Tidak ada kendaraan berhenti terlalu lama. Namun aku tetap menunggu beberapa detik sebelum berdiri. Panik masih ada, tapi kini terikat rapi. Terkendali. Aku tidak membiarkannya mengambil alih. Aku berhenti membalas pesan seketika. Aku memberi jeda. Mengatur waktu. Tidak terlalu lama hingga terlihat mencurigakan, tidak terlalu cepat hingga terlihat patuh.
Setiap balasan kutulis dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Dinjen. Aman. Tidak berubah. Maaf baru lihat. Baik. Kalimat-kalimat kosong yang berfungsi seperti topeng. Di dalam rumah, aku menyembunyikan dokumen-dokumen itu di tempat yang tidak pernah kugunakan sebelumnya. Bukan laci. Bukan lemari. Di dalam kantong kain, di balik tumpukan barang yang tidak pernah disentuh siapapun selain aku. Setiap malam sebelum tidur, aku memastikan tempat itu masih utuh. Itu menjadi ritual baru. Rasa takut akan pengawasan tidak datang sebagai imajinasi liar. Ia terasa logis. Terstruktur. Terlalu banyak kebetulan yang tersusun rapi. Pesan yang datang tepat setelah aku bergerak sedikit di luar kebiasaan. Pertanyaan-pertanyaan halus yang seolah tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Kamu sibuk belakangan ini. Itu muncul suatu sore. Aku membaca pesan itu di dalam mobil, mesin mati, pintu terkunci. Aku menatap kaca depan, melihat bayanganku sendiri di sana. Wajah yang tampak tenang, tapi matanya tidak. Aku membalas dengan kalimat netral. Pekerjaan. Tidak ada balasan langsung. Jeda itu membuatku lebih tegang daripada 1000 kata. Aku mulai mengumpulkan bukti dengan cara yang tidak meninggalkan jejak. Aku memotret dokumen dengan kamera lama, bukan ponsel. Menyimpannya di perangkat yang tidak terhubung ke internet. Aku mencatat waktu, nama, jumlah. Setiap detail kecil yang dulu kuanggap sepele kini menjadi bagian dari pola yang lebih besar. Lingkungan luar tampak sama. Tetangga menyapu halaman. Penjual sayur lewat sambil membunyikan bel. Namun aku tidak lagi berjalan dengan kepala kosong. Aku memperhatikan bayangan di cermin. Pantulan di kaca mobil. Rasa aman yang dulu otomatis kini harus dibangun ulang, satu keputusan kecil setiap hari. Manipulasi itu berubah bentuk. Tidak lagi hanya soal uang. Kini ia menyentuh emosiku secara langsung. Aku sendirian di sini. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kalimat-kalimat itu datang tanpa diminta. Tanpa konteks. Aku membacanya sambil berdiri di dapur, tangan memegang pisau, bawang setengah terpotong. Aku berhenti. Pisau menyentuh talenan tanpa suara. Aku menyadari betapa mudahnya rasa bersalah itu ditarik kembali ke permukaan. Namun kali ini, aku tidak langsung menelannya. Aku menutup mata sebentar. Mengatur napas. Mengingat apa yang telah kutemukan. Angka-angka. Tanggal. Kedak sesusun. Aku membuka mata dan membalas dengan kalimat pendek yang tidak memberi apapun. Semoga sehat. Tidak ada empati berlebihan. Tidak ada ruang untuk ditarik lebih jauh. Malam-malam terasa lebih panjang. Aku tidur dengan lampu kecil menyala. Bukan karena takut gelap, tapi karena aku ingin melihat sekelilingku setiap kali terbangun. Aku mendengar suara kendaraan lewat dan menghitung detiknya. Tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang mendekat. Namun kewaspadaan itu tetap ada, seperti lapisan tipis di kulit. Suatu hari, aku menyadari aku tidak lagi menangis. Duka itu masih ada, tapi ia tidak lagi melumpuhkan. Ia telah berubah menjadi sesuatu yang lebih keras. Lebih fokus. Kesadaran bahwa jika aku tidak melindungi diriku sendiri, tidak ada yang akan melakukannya. Aku menghubungi seseorang yang pernah bekerja dekat dengan suamiku. Panggilan itu singkat. Nadanya hati-hati. Aku tidak ingin masalah, katanya. Aku hanya ingin tahu, jawabku. Ada Jira. Nafas di ujung sana terdengar berat. Beberapa hal tidak pernah dilaporkan. Itu saja. Namun cukup untuk membuat darahku terasa dingin. Tekanan dari pihak lawan semakin terasa. Pesan datang lebih sering. Nada tetap terkendali, tapi ada sesuatu yang berubah. Kesabaran mulai menipis. Aku bisa merasakannya dari pilihan kata. Dari cara ia tidak lagi menunggu jawabanku. Kamu tidak lupa, kan? Kalimat itu muncul suatu malam, tepat setelah aku pulang lebih lambat dari biasanya. Aku membaca pesan itu di ruang tamu yang gelap. Jantungku berdegup keras. Aku membalas dengan tenang, meski tanganku dingin. Tidak. Aku menyadari permainan ini telah berubah. Dan aku tidak lagi berada di posisi yang sama seperti sebelumnya. Aku bukan korban pasif yang bergerak karena rasa bersalah.
Aku kini menghitung langkah, mengukur risiko. Namun tidak semua bisa dikendalikan. Suatu pagi, saat aku membersihkan meja kerja, sebuah kertas kecil jatuh dari buku catatanku. Aku membungkuk untuk mengambilnya tepat saat ponselku berdering. Nama itu muncul di layar. Aku mengangkatnya tanpa berpikir. Kesalahan kecil. Refleks lama. Kamu di rumah? Suaranya terdengar tenang. Aku membeku sepersekian detik. Terlalu lama. Lalu menjawab, tidak. Aneh, katanya. Aku dengar ada aktivitas di sana. Dara Kuperdezer. Aku tidak tahu apa yang ia maksud. Aku tidak bertanya. Aku menutup telepon dengan alasan yang kabur. Setelah sambungan terputus, aku berdiri tanpa bergerak, menyadari betapa dekatnya aku dengan kesalahan fatal. Aku mengumpulkan kertas-kertas itu kembali dengan tangan gemetar. Ruangan terasa menyempit. Untuk pertama kalinya sejak aku mulai bergerak diam-diam, aku menyadari satu hal dengan jelas dan menakutkan. Sendirian bukan lagi pilihan. Aku bertemu dengannya di tempat yang tidak memiliki alasan untuk diingat. Sebuah kedai kecil di pinggir jalan, dengan lampu kuning yang terlalu redup dan suara kipas angin yang berderit tanpa irama. Aku datang lebih awal. Duduk menghadap pintu. Punungkes kiri ke dinding. Refleks yang kini otomatis. Tanganku melingkar di cangkir teh yang sudah hampir dingin ketika pintu terbuka dan ia masuk tanpa menoleh ke kiri atau kanan. Ia tidak langsung duduk. Kamu sendirian? Tanyanya singkat. Aku mengangguk. Ia baru menarik kursi setelah itu. Kami tidak saling mengenal dengan baik. Hanya wajah yang pernah kulihat beberapa kali bertahun-tahun lalu. Seorang kenalan lama suamiku. Bukan sahabat. Bukan keluarga. Justru itu yang membuatnya terasa lebih aman, atau lebih berbahaya. Aku tidak ingin lama-lama, katanya. Dan aku tidak ingin terlibat. Lalu kenapa datang? Tanyaku. Ia menatap meja. Ada jeda kecil sebelum menjawab. Karena kalau aku diam, kamu akan terus mengirim uang itu. Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang kuduga. Tidak ada emosi di suaranya. Hanya fakta. Seolah ia sedang membicarakan cuaca. Aku tidak langsung merespons. Di sekeliling kami, suara sendok beradu dengan gelas. Seseorang tertawa di luar. Dunia tetap berjalan. Kamu tahu? Tanyaku akhirnya. Ia menghela napas. Sebagian. Aku menunggu. Tidak memotong. Tidak mendesak. Ia mulai bicara pelan. Tentang kebiasaan lama. Tentang catatan yang tidak pernah masuk laporan resmi. Tentang bagaimana beberapa hal selalu disederhanakan agar terlihat bersih. Setiap kalimatnya pendek. Teraker. Tidak ada dramatisasi. Justru itu yang membuatnya terasa lebih nyata. Aku pikir kamu sudah tahu, katanya lagi. Aku baru mulai, jawabku. Ia mengangguk pelan. Tidak terkejut. Kami bertukar informasi dengan hati-hati. Seperti dua orang yang sama-sama tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Aku tidak memberikan semua yang kupunya. Ia pun tidak. Namun ada titik-titik yang saling bertemu. Tanggal yang cocok. Jumlah yang masuk akal. Nama yang sama muncul di tempat yang seharusnya berbeda. Aku merasakan sesuatu yang sudah lama tidak muncul. Kelegaan kecil. Bukan karena semuanya menjadi jelas, tapi karena aku tidak lagi sendirian dalam kecurigaan ini. Namun rasa itu rapuh. Seperti kaca tipis yang bisa pecah jika kupegang terlalu erat. Kamu percaya aku? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku menatap wajahnya. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang memohon. Hanya menunggu. Aku percaya datanya, kataku. Bukan orangnya. Ia tersenyum tipis. Itu sudah cukup. Kami berpisah tanpa jabat tangan. Tanpa janji bertemu lagi. Aku keluar lebih dulu. Berjalan ke mobil tanpa menoleh ke belakang. Di dalam dada, detak jantungku lebih stabil dari biasanya. Namun pikiranku bergerak lebih cepat. Sejak hari itu, aku mulai bekerja dengan cara berbeda. Tidak lagi hanya bereaksi. Kini aku menyusun. Aku memeriksa ulang catatan ban lama. Mencocokkan dengan dokumen yang kuterima. Menyadari bahwa aliran uang itu bukan satu arah.
ada pola yang lebih luas. Jaringan kecil yang memanfaatkan rasa bersalah dan ketidaktahuan. Aku menemukan pembayaran-pembayaran yang tidak pernah disebutkan padaku. Biaya-biaya yang dibenarkan atas namaku, tanpa persetujuanku. Aku menyadari betapa rapi semuanya dibuat. Tidak kasar. Tidak mencolok. Cukup halus untuk bertahan bertahun-tahun tanpa pertanyaan. Ancaman terasa semakin dekat. Pesan dari ibu mertuaku kini datang dengan nada yang lebih dingin. Tidak lagi membungkus permintaan dengan alasan. Seolah ia tahu aku sedang bergerak, meski belum tahu sejauh apa. Kita perlu bicara, tulisnya. Aku membaca pesan itu di ruang tamu, malam hari, dengan lampu hanya satu yang menyala. Bayangan di dinding terasa panjang. Aku tidak membalas. Tidak segera. Aku menunggu hingga pagi, lalu menjawab dengan kalimat singkat. Nanti. Kata itu kecil, tapi efeknya terasa besar. Aku kembali bertemu dengan orang itu. Kali ini di tempat berbeda. Lebih ramai. Lebih terbuka. Kami duduk berjauhan, berbicara seolah hanya dua orang yang kebetulan bertemu. Suara kami rendah. Kalimat kami pendek. Kamu harus siap, katanya. Untuk apa? Tanyaku. Untuk kehilangan ilusi terakhir. Ia menunjukkan satu dokumen tambahan. Salinan yang belum pernah kulihat. Tanda tangan yang sama. Nama yang sama. Namun kini, posisinya berbeda. Tidak lagi di pinggir cerita, tapi di pusatnya. Aku menatap kertas itu lama. Terlalu lama. Dadaku tersesak. Semua kepingan yang selama ini terpisah kini membentuk satu gambaran yang tidak bisa kutolak. Ada satu orang yang mengatur aliran ini, katanya pelan. Dan kamu mengenalnya. Aku tidak bertanya siapa. Aku sudah tahu jawabannya bahkan sebelum ia mengucapkannya dalam pikirannya sendiri. Wajah itu muncul jelas di benakku. Suara yang selalu tenang. Pesan-pesan singkat yang terasa biasa. Ibu mertuaku. Aku mengembalikan dokumen itu tanpa berkata apapun. Tenggeng ke Denjen. Namun pikiranku jernih. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Ketika aku pulang malam itu, rumah terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan menekan. Lebih seperti menunggu. Aku berdiri di tengah ruang tamu, mendengarkan napasku sendiri. Tidak ada yang berubah secara fisik. Namun segalanya telah bergeser. Aku tahu satu hal dengan pasti. Tidak ada jalan kembali. Aku sengaja membalas lebih lambat malam itu. Tepat cukup lama untuk menimbulkan kekosongan. Pesan darinya sudah masuk sejak sore. Singkat. Biasa. Namun aku membiarkannya menggantung, seperti pintu yang tidak ditutup rapat. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup, jam dinding berdetak pelan. Setiap menit terasa seperti tekanan kecil yang kutambahkan dengan sadar. Akhirnya, aku membalas. Maaf, tadi ketiduran. Kalimat yang tidak sepenuhnya bohong. Aku memang berbaring. Tapi aku tidak tidur. Aku menunggu. Balasan tidak datang segera. Itu hal baru. Biasanya ia cepat. Teraker. Kini ada jeda. 5 menit. 10. Aku bisa membayangkannya membaca pesanku berulang kali, menimbang nada, mencari celah. Ketegangan itu terasa sampai ke ujung jariku. Aku mulai memainkan peran yang berlawanan dengan apa yang kurasakan. Aku terdengar patuh. Tenang. Sedikit rapuh. Aku mengirim pesan-pesan kecil yang menyiratkan kelelahan, kebingungan, rasa bersalah yang samar. Tidak berlebihan. Tidak mencurigakan. Cukup untuk memberi harapan bahwa aku masih berada di tempat yang lama. Aku akhir-akhir ini sering lupa, tulisku suatu pagi. Tidak apa-apa, balasnya. Kamu terlalu memikirkan banyak hal. Kalimat itu dulu akan membuatku diam. Sekarang, aku membacanya sebagai perintah halus. Aku menaikkan tekanan sedikit demi sedikit. Aku bertanya hal-hal kecil yang tampak wajar. Tentang tagihan lama. Tentang tanggal yang tidak cocok. Tentang mengapa beberapa pembayaran dilakukan atas namaku. Aku bertanya dengan nada ingin tahu, bukan menuduh. Seperti seseorang yang kebingungan, bukan curiga. Awalnya, ia menjawab dengan sabar. Terlalu sabar. Penjelasannya rapi, berulang, seolah sudah dihafal.
Namun di sela-sela itu, aku mulai melihat retakan kecil. Kata yang diulang terlalu sering. Alasan yang sedikit bergeser dari versi sebelumnya. Kamu lupa, ya, tulisnya suatu kali. Dulu sudah pernah dijelaskan. Aku menatap kalimat itu lama. Dulu, aku akan merasa bersalah. Kini, aku mencatatnya. Aku juga mengubah pola pengiriman uang. Tidak nominalnya. Waktunya. Kadang pagi, kadang malam, kadang terlambat sehari. Setiap perubahan kecil memancing reaksi yang berbeda. Pertanyaan yang lebih tajam. Nada yang lebih dingin. Kamu kenapa? Pertanyaan itu muncul tanpa basa-basi. Aku membalas dengan nada lembut. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin lebih rapi. Kata rapi tampaknya tidak disukainya. Ada jeda panjang setelah itu. Lalu pesan lain datang, lebih panjang dari biasanya. Kamu jangan macam-macam. Kita sudah sepakat? Aku merasakan sesuatu bergerak di dadaku. Bukan takut. Bukan lagi. Lebih seperti kemarahan yang dikunci rapat agar tidak bocor sebelum waktunya. Aku mulai menciptakan kesalahan kecil dengan sengaja. Kesalahan yang bisa diperbaiki, tapi cukup untuk memancing respons emosional. Aku salah menyebut tanggal. Salah mengingat jumlah. Setiap kali, ia mengoreksi dengan cepat. Terlalu cepat. Seolah kesalahan itu sudah ditunggu. Kamu harus lebih teliti, katanya melalui telepon suatu malam. Nada suaranya masih tenang. Namun ada ketegangan tipis di baliknya. Aku mendengarkan tanpa menyela. Membiarkannya bicara sedikit lebih lama dari biasanya. Di sanalah aku melihatnya, retakan kecil dalam kontrol yang selama ini sempurna. Kamu dengar? Tanyanya. Aku dengar, jawabku. Aku mulai menyadari bahwa permainan ini mengurasnya. Bahwa kendali hanya bekerja selama aku patuh. Begitu aku bergeser sedikit, ia harus bekerja lebih keras. Dan kerja keras itu meninggalkan jejak. Suatu sore, ia menelepon tanpa peringatan. Aku sedang di luar rumah. Aku mengangkatnya dengan napas teratur. Kamu di mana? Tanyanya. Di jalan, jawabku jujur. Kemana? Aku berhenti sebentar sebelum menjawab. Urusan pribadi. Henning. Terlalu lama. Kamu tidak pernah bilang seperti itu, katanya akhirnya. Aku bisa merasakan kemarahannya yang ditahan. Aku bisa membayangkan tangannya mencengkeram ponsel, senyumnya yang dipaksakan saat berbicara. Aku sedang belajar, kataku pelan. Telepon ditutup tanpa salam. Risiko meningkat sejak saat itu. Pesan-pesannya menjadi lebih sering. Lebih langsung. Tidak lagi menyembunyikan ketidaksabaran. Ia mulai mengingatkanku tentang masa lalu. Tentang jasanya. Tentang apa yang bisa terjadi jika aku salah langkah. Kamu tidak ingin masalah, tulisnya. Aku membaca kalimat itu di kamar tidur, lampu mati, hanya cahaya dari layar yang menerangi wajahku. Aku menyadari bahwa topeng itu tidak lagi pas di wajahnya. Ia mulai tergelincir. Aku membuat satu kesalahan terakhir. Yang paling berbahaya. Aku menyebut sebuah nama dalam pesan. Nama yang seharusnya tidak pernah muncul jika ceritanya konsisten. Aku menuliskannya seolah tidak sengaja, lalu segera meminta maaf. Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Lalu telepon berdering. Kamu dapat itu dari mana? Tanyanya, suaranya lebih keras dari sebelumnya. Aku hanya ingat, jawabku, mungkin aku salah. Kamu tidak boleh mengingat hal-hal yang tidak kamu pahami, katanya cepat. Kalimat itu meluncur begitu saja. Tidak disaring. Tidak dihias. Aku menutup mata. Itu dia. Sejak saat itu, aku tahu permainan ini mendekati akhir. Aku merasakan ketegangan di setiap pesan. Di setiap jeda. Ia mulai kehilangan kendali atas narasi yang selama ini ia pegang. Dan kehilangan kendali membuatnya ceroboh. Ia meminta bertemu. Kita bicara langsung saja, tulisnya. Lebih jelas. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Jantungku berdetak keras, tapi pikiranku jernih. Aku tahu apa artinya. Ia ingin mengembalikan kendali. Mengunci ruang gerakku. Mungkin menakut-nakutiku. Mungkin lebih. Baik, balasku. Tanggal dan tempat ditentukan.
Rumah lamanya. Tempat yang penuh kenangan. Tempat yang ia anggap wilayahnya. Setelah mengirim pesan itu, aku duduk lama tanpa bergerak. Rumahku sunyi. Terlalu sunyi. Aku merasakan kemarahan yang selama ini kutahan bergerak naik, mengisi ruang yang dulu ditempati duka. Aku tahu satu hal dengan pasti. Pertemuan itu bukan tentang penjelasan. Itu tentang pengakuan atau kehancuran. Konfrontasi itu kini terjadwal. Dan kebenaran, aku tahu, selalu menuntut harga. Pintu itu tidak langsung terbuka. Aku berdiri di teras dengan napas yang sengaja kuatur, mendengarkan detak jantungku sendiri. Di dalam rumah, ada cahaya. Ada suara televisi yang terlalu pelan. Aku menekan bel sekali. Tidak lebih. Tidak kurang. Butuh beberapa detik sebelum pintu terbuka. Wajahnya muncul di balik celah, tenang seperti biasa. Senyum tipis yang selama ini kulihat sebagai ketenangan, kini tampak seperti sesuatu yang dipelajari dengan baik. Kamu datang, katanya. Aku bilang akan datang, jawabku. Ia membuka pintu lebih lebar. Rumah itu masih sama. Bau kayu tua. Sofa yang tidak pernah diganti. Foto suamiku di dinding, masih di tempat yang sama. Aku melangkah masuk dengan perasaan asing, seperti memasuki panggung yang pernah kuhafal dialognya, namun kini naskahnya berubah. Ia menutup pintu perlahan. Terlalu perlahan. Kita duduk, katanya. Aku tidak langsung bergerak. Aku memandang ruang itu sejenak. Setiap sudut membawa ingatan. Setiap benda seolah menjadi saksi bisu dari kebohongan yang dirawat bertahun-tahun. Aku akhirnya duduk di kursi yang sama seperti dulu. Panggangku tegak. Tanggangku di pangkuan. Ia duduk berhadapan denganku. Jarak kami tidak jauh, namun terasa seperti jurang. Kamu kelihatan capek, katanya. Aku lelah, jawabku. Bukan capek. Ia mengangguk, seolah memahami. Aku tahu itu hanya refleks, bukan empati. Kamu membuatku khawatir akhir-akhir ini, lanjutnya. Kamu berubah. Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya, aku tidak menghindar. Aku mulai melihat, kataku pelan. Ia tidak bertanya apa. Itu kesalahan pertamanya malam itu. Aku mengeluarkan map tipis dari tas. Meletakkannya di meja di antara kami. Tidak mendorongnya. Tidak menunjukkannya secara dramatis. Hanya ada di sana. Diam. Ia menatap map itu sejenak. Lalu kembali menatapku. Itu tidak perlu, katanya. Semua ini juga tidak perlu, balasku. Tapi kamu tetap melakukannya. Ia tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti di pesan-pesannya. Tenang. Menguasai. Kamu terlalu emosional, katanya. Kehilangan membuatmu melihat hal-hal yang tidak ada. Aku membuka map itu. Mengeluarkan satu lembar. Lalu satu lagi. Menyusunnya rapi. Tanggal. Jumlah. Tanda tangan. Aku tidak menjelaskan. Aku membiarkan kertas-kertas itu berbicara. Wajahnya berubah sedikit. Hampir tak terlihat. Namun aku melihatnya. Rahengnya mengiras. Napasnya tertahan sepersekian detik. Kamu tidak mengerti konteksnya, katanya cepat. Jelaskan, kataku. Ia terdiam. Itu kesalahan keduanya. Aku melanjutkan, suaraku tetap rendah. Kamu bilang ini untuk biaya hidup. Untuk pengobatan. Untuk perawatan rumah. Tapi uang itu tidak berhenti di sini. Ia tertawa kecil. Terlalu cepat. Terlalu tinggi. Kamu ditipu orang lain, katanya. Bukan aku. Aku mengeluarkan dokumen terakhir. Salinan yang menunjukkan aliran uang kembali ke rekening yang terhubung langsung dengannya. Aku meletakkannya di paling atas. Ini namamu, kataku. Ia menatap kertas itu lama. Terlalu lama. Ketika ia akhirnya berbicara, suaranya masih terkendali, tapi ada sesuatu yang retak di baliknya. Kamu tidak tahu betapa sulitnya membesarkan dia, katanya. Kamu tidak tahu apa yang sudah kukorbankan. Nada itu berubah. Bukan lagi penjelasan. Pembenaran. Aku tahu, jawabku, dan kamu menggunakannya. Ruangan terasa lebih sempit. Televisi masih menyala, menampilkan suara tawa dari acara lama.
Kontrasnya membuat kepalaku berdengung. Kamu memanfaatkan rasa bersalahku, lanjutku. Kamu membiarkanku percaya bahwa ini kewajibanku. Padahal ini kendalimu. Ia berdiri. Langkahnya pelan. Manjatari meja. Berdiri terlalu dekat denganku. Kamu hidup tenang karena aku, katanya. Tanpa aku, kamu tidak akan bertahan setelah dia pergi. Kalimat itu menusuk, tapi tidak lagi melumpuhkan. Aku berdiri juga, menjaga jarak, menjaga napas. Dia tidak mati seperti yang kamu katakan, kataku. Wajahnya membeku. Apa maksudmu? Tanyanya. Ada laporan medis yang tidak pernah kamu sebutkan, jawabku. Ada tekanan. Ada pengobatan yang tidak tercatat. Ada keputusan yang kamu ambil tanpa sepengetahuanku. Ia menggeleng. Cepat. Terlalu cepat. Itu tidak ada hubungannya, katanya. Ada, kataku. Dan kamu tahu itu. Hening menyelimuti ruangan. Bahkan televisi terasa menjauh. Aku bisa mendengar napasku sendiri. Aku bisa melihat tangannya bergetar sedikit sebelum ia menyembunyikannya di balik punggung. Kamu pikir kamu pintar, katanya akhirnya. Kamu pikir kamu bisa menghancurkanku. Aku tidak ingin menghancurkan siapapun, jawabku. Aku ingin kebenaran. Ia tertawa lagi. Kali ini pahit. Kebenaran, katanya. Kebenaran akan mengambil segalanya darimu. Aku mengangguk. Aku tahu. Aku mengeluarkan ponsel dari tas. Bukan untuk merekam. Bukan untuk mengancam. Hanya untuk meletakkannya di meja, layar menyala, menunjukkan bahwa panggilan sudah dilakukan. Wajahnya memikat. Kamu tidak berhak, katanya. Aku istrinya, jawabku. Dan aku korbanmu. Suara di luar rumah terdengar. Mobil berhenti. Langkah kaki. Aku tidak bergerak. Aku tidak menatap pintu. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, topengnya runtuh sepenuhnya. Tidak ada lagi senyum. Tidak ada lagi ketenangan. Hanya seseorang yang menyadari bahwa kendalinya telah hilang. Kamu akan menyesal, katanya pelan. Mungkin, jawabku. Tapi setidaknya aku tidak lagi buta. Ketukan di pintu terdengar. Tegas. Resmi. Ia duduk kembali, tubuhnya seperti kehilangan kekuatan. Aku berdiri diam. Tidak ada kemenangan. Tidak ada kepuasan. Hanya rasa kehilangan yang baru. Lebih jujur, lebih dalam. Ketika pintu dibuka dan suara-suara asing memenuhi rumah itu, aku melangkah mundur satu langkah. Memberi ruang. Memberi jarak. Aku tahu ini belum selesai. Konsekuensi hukum menunggu. Konsekuensi pribadi juga. Dan ketika semuanya berakhir malam itu, yang tersisa hanyalah satu kenyataan sunyi. Keadilan memang bergerak, tapi selalu meninggalkan luka. Setelah badai ini, aku tahu, yang datang bukanlah kedamaian. Melainkan keheningan yang panjang. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada ketukan. Tidak ada pesan. Tidak ada getaran di ponsel. Aku terbangun dengan napas pelan, seperti baru saja kembali dari tempat yang jauh. Untuk beberapa detik, aku tidak bergerak. Aku menunggu sesuatu, entah apa, namun yang datang hanya cahaya tipis di balik tirai dan suara burung yang tidak kukenal nadanya. Dunia tidak runtuh setelah semuanya terbuka. Itu yang paling mengejutkan. Tidak ada ledakan. Tidak ada kekosongan dramatis. Hanya sunyi yang jujur. Sunyi yang tidak lagi mengancam, tapi juga tidak menghibur. Aku bangun dan berjalan ke dapur. Membuat kopi. Gerakan-gerakan kecil yang dulu terasa otomatis kini kulakukan dengan penuh kesadaran. Aku mendengar bunyi air. Menggarap aroma bubuk kopi. Menyadari betapa lama aku hidup dengan kepala yang selalu waspada, tubuh yang selalu siap bereaksi. Kini, tidak ada yang menunggu di ujung hari. Ponselku tergeletak di meja. Tidak ada pesan baru. Tidak ada nomor yang harus kujaga jaraknya. Aku menyentuhnya sebentar, lalu menjauhkan tanganku. Aku tidak ingin kembali ke kebiasaan lama, mengecek, menimbang, menunggu tekanan yang tidak terlihat. Beberapa minggu pertama terasa aneh. Seperti berjalan tanpa peta setelah bertahun-tahun mengikuti garis yang sama. Ada rasa lega, tapi juga hampa.
Rasa bersalah yang dulu menggerakkan hidupku tidak lagi memiliki tempat. Ia tidak menghilang sepenuhnya, hanya berubah bentuk. Lebih tenang. Lebih bisa ku terima. Aku menghadiri beberapa pertemuan resmi. Ruangan-ruangan dengan kursi keras dan suara AC yang terlalu dingin. Aku menjawab pertanyaan dengan nada datar. Menyerahkan dokumen. Mendengarkan penjelasan yang terasa seperti gema dari kejadian yang sudah berlalu. Semua berjalan sesuai prosedur. Adil, kata mereka. Namun keadilan di atas kertas tidak selalu sejalan dengan apa yang dirasakan tubuh. Setelah itu selesai, aku pulang dan duduk lama di ruang tamu. Tanpa lampu. Tanpa musik. Aku membiarkan malam datang tanpa mengisinya dengan apapun. Tidak ada lagi rasa dikejar. Tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan apapun. Aku mulai menata ulang rumah, perlahan. Bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk memberi jarak yang sehat. Aku memindahkan foto-foto. Menyimpan beberapa di dalam kotak, membiarkan beberapa tetap tergantung. Aku tidak ingin menghapus suamiku dari hidupku. Aku hanya ingin mengenangnya tanpa kebohongan. Ada hari-hari ketika kenangan datang tiba-tiba. Cara ia tertawa. Cara ia diam terlalu lama sebelum menjawab. Dulu, ingatan itu membuat dadaku sesak. Kini, ia datang dengan rasa lain. Masih sakit, tapi lebih jujur. Aku membiarkannya lewat, tanpa melawannya. Aku juga belajar mengatakan tidak. Hal kecil, tapi terasa besar. Menolak ajakan yang tidak kuinginkan. Menunda hal-hal yang membuatku lelah. Aku tidak lagi merasa harus menjelaskan segalanya. Itu memberi ruang yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Suatu sore, aku duduk di teras, melihat matahari turun perlahan. Seorang tetangga menyapaku. Kami berbincang sebentar. Tidak ada topik berat, hanya tentang cuaca dan tanaman yang tidak tumbuh sesuai harapan. Aku tertawa kecil. Rasanya asing, tapi nyata. Kamu kelihatan lebih tenang, katanya. Aku mengangguk. Aku merasa lebih jujur. Ia tersenyum, mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Tidak apa-apa. Aku juga tidak selalu mengerti diriku sendiri. Malam-malam tidak lagi membuatku terjaga dengan jantung berdebar. Aku tidur dengan lampu mati. Gelap kini hanya gelap, bukan ruang untuk ketakutan. Jika aku terbangun, aku hanya menarik selimut dan kembali memejamkan mata. Tidak ada pesan yang harus kubaca. Tidak ada strategi yang harus kususun. Aku mulai berjalan pagi, menghirup udara, mendengarkan langkah kakiku sendiri. Tubuhku perlahan belajar bahwa bahaya telah berlalu. Tidak sepenuhnya percaya, tapi cukup untuk bernapas lebih dalam. Kadang, aku masih bertanya pada diriku sendiri, apakah aku seharusnya menyadari semuanya lebih cepat? Apakah aku terlalu lama diam? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul tanpa peringatan. Namun kini, aku tidak menghukum diriku karenanya. Aku mengingatkan diriku bahwa manipulasi bekerja justru karena ia halus. Karena ia menyamar sebagai kepedulian. Aku bukan lemah. Aku dimanfaatkan. Kesadaran itu tidak membebaskan sepenuhnya, tapi memberi pijakan yang lebih kokoh. Aku menutup rekening lama. Membuka yang baru. Mengatur ulang keuangan dengan caraku sendiri. Setiap keputusan kecil terasa seperti batu yang kupasang kembali, satu persatu, membentuk fondasi baru. Tidak tergesa, tidak dipaksa. Ada hari-hari ketika keheningan terasa terlalu luas. Saat itulah aku mengisi waktu dengan hal-hal sederhana. Membaca, menulis catatan kecil, memasak tanpa resep. Aku tidak mencari distraksi. Aku hanya membiarkan hidup berjalan tanpa tekanan untuk menjadi sesuatu. Keadilan, bagiku, kini bukan lagi tentang hukuman semata. Ia tentang berhentinya kendali. Tentang kebebasan untuk memilih tanpa rasa takut. Tentang bisa duduk di ruang tamu sendiri dan merasa aman. Aku tidak tahu seperti apa hidupku setahun dari sekarang. Dan untuk pertama kalinya, ketidaktahuan itu tidak menakutkan. Ia terasa seperti ruang kosong yang bisa kuisi dengan apapun. Atau tidak kuisi sama sekali. Suatu malam, aku berdiri di depan jendela, melihat pantulan wajahku sendiri di kaca. Wajah yang sama, tapi matanya berbeda. Lebih tenang. Lebih hadir. Aku tidak tersenyum.
Aku hanya mengangguk kecil pada bayangan itu. Tidak ada akhir yang sempurna. Tidak ada penutupan yang rapi. Luka itu masih ada, tersembunyi di bawah kulit, terasa sesekali. Namun ia tidak lagi menentukan arah hidupku. Aku mematikan lampu dan duduk dalam gelap. Tidak ada suara selain napasku sendiri. Tidak ada ancaman di balik keheningan. Hanya ruang yang akhirnya jujur. Dan untuk pertama kalinya setelah semua jatuh, keheningan itu tidak meminta apapun dariku.